Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yakni bukan barang yang dihormatkan pada syarat, dan syaratnya pula jangan sudah kering najisnya, dan wajib dengan 3 kali. Bapak-bapak sekalian, mobil khusus Saiful Bait, Haji Bawi beserta keluarga, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Allah SWT, sehingga kita senantiasa dapat melakukan ibadah kita dengan istiqomah. Alhamdulillah, puji syukur kita memberikan kepada Allah SWT yang pada saat ini dengan suasana yang sejuk ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta nikmat iman Islam, sehingga dengan keseluruhan nikmat-nikmatnya kita masih bisa berkumpul dalam rangka kajian majelis ta'lim bulan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati para asatidz, para hujaj, pengurus dan anggota Majelis Ta'lim Maslahatul Akhyar, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Abdurrahman Nasrah, kemudian Pak Haji Abdul Aziz, kemudian pengurus-pengurus yang lainnya Bang Zainal, Ustaz Ahyail, Ustaz Ilyas, kemudian teman-teman semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, walaupun demikian tidak mengurangi rasa hormat saya. Dalam mukadimah tadi saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surat yang ke-112, yaitu surat Al-Ikhlas. Setelah itu surat Al-Falaq, kemudian An-Nas. Keunikan surat Al-Ikhlas itu adalah di dalam ayatnya yang berjumlah 4 ayat tidak ada tertulis kata-kata ikhlas. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, khususnya ibadah, maka lakukanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya Mukhtasar Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 15 kalimat, 47 huruf. Sehingga siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas, dia mendapatkan dikali 10 470 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf kali 10 190 kebaikan. Surat Al-Ikhlas 47 maka 470 kebaikan. Tidak sedikit dari kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW yang mereka lupa dengan ayat ini. Bahkan mereka latah, keganjengan, norak, mantiak kata orang Minang, ikut-ikutan dengan tata cara kebiasaan orang-orang di luar Islam yang bukan urusan agamanya, dia bersibuk dengan urusan agama orang lain. Padahal 14 abad yang lampau Allah sudah ingatkan, lakum dinukum waliyadin, agama kamu untuk kamu, agama kami untuk kami. Tidak pantas seorang muslim yang mengucapkan surat Al-Ikhlas di dalam kehidupannya, kesehariannya, kemudian mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Seolah-olah ayat ini belum pernah dia dengar. Ada sahabat Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, saya ini cinta kepada Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Apa kata Rasulullah SAW? Kamu akan masuk surga dengan apa yang kamu cintai. Inilah dahsyatnya surat Al-Ikhlas. Bahkan ada juga penjelasan ketika itu di zaman Rasulullah SAW, walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif,
Tapi untuk meningkatkan keimanan kita, semangat dalam beragama, silahkan. Karena ini bukan masalah akidah. Jadi hadis dhaif itu bisa diterima untuk apa? Memberikan spirit, semangat bagi hamba Allah untuk meningkatkan ibadahnya. Jadi pada saat itu ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, itu langit di kota Madinah redup, matahari redup. Sahabat-sahabat bertanya, ada apa nih? Siapa yang meninggal? Maka setelah diteliti, ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Setelah ditelusuri, ditanya, dicari sebab-sebabnya, ini sahabat apa amalan unggulannya? Sebab sahabat itu, dia punya amalan unggulan dan beraneka ragam. Kalau Bilal bin Rabah, amalan unggulannya dia sebagai muadzin. Dan dikenal dengan muadzinnya Rasulullah SAW. Jadi ada kelebihan masing-masing. Nah, sahabat yang meninggal ini ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Dia punya wirid surat Al-Ikhlas. Lagi duduk dia baca surat Al-Ikhlas, lagi jalan dia baca surat Al-Ikhlas. Pokoknya setiap gerak langkahnya, setiap aktivitasnya Al-Ikhlas nggak ketinggalan. Dia cinta sama surat Al-Ikhlas. Peristiwa di akhirat atau di alam kubur, Allah sudah memberikan tanda kepada umat Nabi Muhammad SAW dalam hal ini sahabat beliau. Bahkan ada juga sahabat yang wiridnya itu kalau sholat pasti dia baca surat Al-Ikhlas. Bukan surat yang lainnya nggak hafal, dia hafal. Pokoknya kalau dia baca Al-Quran udah ketebak dah, ini pasti Al-Ikhlas nih nanti, ini akhirnya nih. Sampai sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW, memberikan laporan, ya Rasulullah, si fulan ini kalau jadi imam itu bacaannya pasti surat Al-Ikhlas. Maka kata Rasulullah SAW, dia akan masuk surga dengan apa yang dicintai. Dipanggil oleh Rasulullah SAW, kenapa kok kamu baca surat Al-Ikhlas terus? Dikatakan, saya cinta dengan surat Al-Ikhlas. Pertama ayat mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Jadi kita disuruh mengatakan Allah itu ahad, tidak berbilang, tidak berjumlah. Maka sangat aneh kalau ada orang ngaku mukmin, ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi dia mengatakan Allah itu tidak ahad. Padahal Allah katakan 14 abad yang lampau, Qul huwallahu ahad, Allah itu ahad, Allah esa, tidak berbilang, tidak berjumlah. Kalimat inilah yang memantapkan jiwa dari Bilal bin Rabah ketika dipaksa murtad keluar daripada Islam. Bayangkan penderitaannya begitu hebat. Diseret di padang pasir yang begitu panas, kemudian ditimpuki, ditindih dengan batu yang besar, dihina, dihujat sedemikian rupa, tapi dia tetap tegar. Bahkan dia mengatakan ahad, ahad, ahad. Dan cerita ini sangat masyhur sampai saat ini dan sampai akhir zaman. Kenapa? Karena ketegaran Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah SAW. Walaupun dia berkulit hitam, walaupun dia mantan budak, tapi dia memiliki keimanan, ketegaran yang mantap. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Artinya kalau kita punya problem, kita punya masalah pribadi kita, keluarga kita, masalah di masyarakat kita, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seharusnya kita mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah janjikan kalau kita sudah mencapai derajat muttaqin, orang-orang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki tanpa diduga-duga, dan Allah akan berikan solusi terhadap problem yang sedang dihadapi. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar terhadap problem yang sedang dihadapi, dan Allah akan berikan rezeki tanpa diduga-duga. Makanya tugas kita adalah beribadah kepada Allah, melaksanakan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tingkatkan ibadah kita, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita lakukan juga, maka derajat kita menjadi derajat takwa, maka Allah berikan solusi terhadap problem yang sedang kita hadapi. Kemudian Allah berikan rezeki tanpa diduga-duga. Rezeki itu bukan sekedar uang, kesehatan juga rezeki, kita bisa makan juga rezeki, kita bisa minum itu rezeki, kita bisa tidur itu juga rezeki, bahkan kita bisa hadir dalam majlis talim ini juga ini rezeki.
yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka Allah tidak punya ayah, tidak punya ibu, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya kakek, nggak punya nenek, nggak punya engkong, nggak punya encing, nggak punya encang, nggak punya anak, nggak punya cucu. Allah itu ahad. Allah maha kuasa, Allah maha segalanya. Kalau Allah, naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari keyakinan yang sesat. Kalau sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang sesat, Allah itu punya bapak, berarti Allah punya kepentingan nantinya. Apalagi Allah punya anak, dia akan sayangi anak dia, anak orang mah nggak diperhatiin. Nah, hikmahnya Allah tidak punya anak, Allah tidak ada kepentingan kepada anak. Kenapa Allah nggak punya anak? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat peduli dan perhatian kepada hambanya, siapapun mereka, apalagi mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara ada orang yang ngomong Allah punya anak, hampir-hampir langit itu runtuh, gunung itu akan pecah meletus, sudah. Kenapa? Ini ucapan yang jahil, ucapan yang nggak punya adab, nggak punya akhlak. Ini mulutnya nggak tahu diri. Pada 26 Desember tahun 2004, masih ingat nggak peristiwa apa itu? Aceh. Ini peristiwa yang harusnya jadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai terulang lagi. Karena korban udah banyak yang berjatuhan, ratusan ribu, bahkan ada yang belum diketemukan jenazahnya sampai saat ini. Anda tahu pada tanggal 20 Desember hari Sabtu apa yang terjadi di Nanggro, Aceh Darussalam, Serambi, Mekah. Ini sejarah yang perlu saya sampaikan. Diadakan peringatan Natal besar-besaran tingkat nasional, diliput oleh media, diliput oleh televisi. Bayangkan di Serambi, Mekah diadain perayaan Natal. Apa nggak ada tempat yang lain di Indonesia? Apa tujuannya diadakan di Aceh? Padahal Aceh itu boleh dikata 99% Muslim. Tapi diadakan juga. Apa nggak ada yang mengingatkan? Ada. Apa tidak ada yang berdakwah? Ada. Orang yang berdakwah mengingatkan, seorang dai, seorang ulama, kewajibannya menyampaikan ayat Allah dengan jelas. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kewajiban kami menyampaikan ayat Allah dengan jelas. Masalah diterima nggak terima itu urusan dia. Tapi ingat, ada aksiomatik. Orang kalau sudah tidak mau diingatkan dengan ayat Allah yang tertulis, yaitu Al-Quranul Karim, maka Allah akan ingatkan dengan ayat yang tidak tertulis, yaitu alam semesta. Sebab ayat Allah ada dua, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah Al-Quranul Karim, yaitu yang tertulis, dan ayat kauniyah yaitu alam semesta. Contoh yang gampang aja dah, diingatkan, lo jangan mabuk lagi dah. Dia mabuk juga, rontok tuh jantungnya. Diingatkan jangan berzina, dia berzina juga. Pertama gatal-gatal tuh alat kelaminnya. Wah, buntung nih. Buntung. Dia sombong, oh kan udah banyak dokter ahli kelamin, ahli kulit, katanya. Dia berobat, memang pada saat itu bisa sembuh. Tapi ketika dia nggak tobat kepada Allah, dia tetap melakukan perzinahan, Allah kasih peringatan lebih dahsyat lagi. Akhirnya HIV. Kalau HIV udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dah. Tunggu kematian aja. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga ketika sudah diingatkan, jangan kamu mengatakan Allah itu punya anak, kemudian bahkan dengan sombongnya, ini orang Islam yang kita bicarakan, diucapkan selamat kelahiran anak Tuhan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Ahad, saya masih ingat hari Ahad tanggal 26 ya, Desember itu air laut surut dengan kecepatan yang kuat. Asli itu balik lagi ke bibir pantai, nggak cukup sampai di sana, dia masuk ke dalam. Bukan sekedar air yang masuk ke dalam, apa yang ada di lautan, kapal tanker pun juga masuk ke dalam, sampai sekarang masih ada. Rumah hancur, semuanya hancur, mayat bergelimpangan. Tapi ada keajaiban yang Allah ingatkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Allah selamatkan masjid. Di antara yang sangat terkenal adalah Masjid Baitur Rahman. Sampai sekarang masih ada itu Masjid Baitur Rahman. Kenapa Allah selamatkan masjid? Karena di masjid itulah asma Allah diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Sebelum matahari terbit, burung-burung berkicau, asma Allah sudah disebut.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat subuh di masjid diagungkan asma Allah, diucapkan kalimat tahlil, dibacakan nama Nabi Muhammad SAW, diserukan untuk sholat. Belum lagi qomatnya, belum lagi ketika sholat, rukuk dia sujud, dibesarkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peringatan kepada umat Islam yang sampai saat ini jarang mengerjakan sholat, bahkan gak pernah ke masjid. Dengan peristiwa itu harusnya memberikan kesadaran, mari kita makmurkan masjid, mari kita datang ke masjid, mari kita besarkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masjid, mari kita bermohon, berdoa kepada Allah dalam masjid. Bahkan saya pernah dengar cerita ada seorang wanita masih mengenakan mukena. Kan kejadiannya kan jam 7 lewat, sekitar jam 8 waktu duha. Jadi ketika relawan itu mencari jenazah yang terkubur di lumpur, maka dia menemukan ada seorang wanita lagi sujud. Ini pelajaran buat kita, bahwa akhir kehidupan itulah yang menentukan kesuksesan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akhir kehidupannya dia husnul khotimah, maka dia sukses. Maka majlis taklim kita ini berada di akhir tahun, akhir bulan. Ini berarti kita husnul khotimah di perjalanan majlis taklim kita nih. Dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, masuk sekarang Desember. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita bisa masuk nanti tahun baru, tahun 2023 Januari kita ketemu lagi. Ya, dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat ayat itu mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sekufu, tidak sebanding dengan makhluknya. Oleh karena itu, apapun kedudukan kita, apapun pangkat kita, apapun status kita, jangan sombong, jangan angkuh. Gunakan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hamba Allah yang pernah diberikan kedudukan kemuliaan yang mulia di sisi Allah. Ambil contoh misalkan Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai jin pun diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berdialog, berbicara dengan semut, dengan burung, dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Apa ungkapan dari Nabi Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak sombong, tidak angkuh. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam, ketika diberikan wewenang mengatur perbendaharaan negeri Mesir, dia nggak sombong, dia tidak angkuh, dia nggak lupa diri. Bahkan dia tunjukkan bakti kepada kedua orang tuanya. Datang orang tuanya ke Mesir, disuruh duduk di singgasana. Ya, nggak bisa sembarang orang duduk di tempat tersebut. Rasulullah SAW menyerukan kalau kita mau tidur, upayakan kita baca Al-Ikhlas 3 kali, angkat kedua tangan kita baca Al-Ikhlas, kemudian baca Al-Falaq, An-Nas, kita tiup kedua tangan kita. Apapun ilmu hitam, ilmu santet, guna-guna, teluh, pelet dan segala macamnya tidak akan bisa dengan orang yang sudah melindungi dirinya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita jadikan surat Al-Ikhlas ini wirid, dan dosisnya perlu ditambah menurut saya. Kalau di Pondok Pesantren Sulaimaniyah, ini surat Al-Ikhlas ini sehari semalam itu dibaca 100 kali. Ya. Kalau di dunia ini kita nggak dapat tempat, rumah, ya kan, yang begitu besar, yang bertingkat, yang mewah, nah amalin surat Al-Ikhlas ini, yakinlah nanti di sorga itu akan diberikan rumah, diberikan gedung, diberikan istana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum mukhalafahnya adalah kalau rumahnya sudah disediakan, maka orang itu juga akan dimasukkan ke dalam surga. Sebab nggak mungkin tempatnya udah diberikan oleh Allah tapi orangnya nggak di surga. Nah, maka keimanan ini harus kita jaga, harus kita rawat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Dalam riwayat dikatakan Al-Ikhlas ini nilainya 1/3 dari Al-Quranul Karim. Artinya kalau 3 kali kita baca berarti kita khatam Quran. Tadi udah khatam Quran kan? Udah. Alhamdulillah, baca lagi nih surat Al-Ikhlas, kita khatam lagi. Maka mari kita baca bareng-bareng. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya